Halo, halo. Ketemu lagi nih kita hari ini. eh, Hari ini lumayan masih berkutat mengenai tentang omset ya. Jadi gini teman-teman, di video kali ini saya itu akan coba membahas atau mengulas sedikit banyak kenapa sih para IDM kita itu nggak maksimal dalam mencari omset. Nah teman-teman, dalam keseharian nih, daily aktivitas, kadang-kadang orang itu tidak bisa konsistensi yang pertama. Terus yang kedua, dihinggapi dengan faktor fundamental, yaitu mungkin moodnya yang kurang bagus, yang pertama, atau mungkin ada kondisi yang kurang bagus, apapun itu bentuknya. Jadi teman-teman coba deh lebih meresapi video ini, dengarkan baik-baik, coba evaluasi apakah yang saya sampaikan ini benar atau enggak. Jadi biar teman-teman tahu manfaatnya ya. Jadi gini teman-teman, di video ini kita akan membahas mengenai 7 pre-sales untuk anak IDM yang harus Anda kerjakan sehingga omset itu mampu diciptakan. Sampai detik ini, keyakinan saya adalah bagaimana omset itu diciptakan, bukan bagaimana dicari. Kalau dicari tanpa ada ujungnya ya, kayak lagu Agnes Monica tuh cinta di ujung jalan, jadi nggak ada ujungnya sampai kapanpun. Nah, makanya omset itu harus diciptakan. Nah, yang pertama nih teman-teman, kita kan bagi dalam 7 tahapan, yaitu 7 tahapan pre-sales. Apa saja sih 7 pre-sales itu? Yang pertama adalah mengenai kemampuan materi Anda. Yang pertama itu, nanti kita akan bahas satu-satu. Kemampuan materi Anda itu sangat penting sekali. Kita nggak usah terlalu banyak materi, cuma kita ambil dengan spesifikasi kita dalam bidang pemasaran di Tadika Puri. Ini yang pertama teman-teman, pastikan teman-teman ini menguasai product knowledge. Kenapa? Tidak jarang sebenarnya kemampuan memahami product knowledge itu tidak maksimal. Contohnya misalnya, mana sih yang namanya program perhotelan, mana sih yang namanya program perusahaan akselerasi perhotelan, itu dua hal yang berbeda. Mana sih S1 terapan. Jadi teman-teman tuh harus memperdalami product knowledge benar-benar. Mulai satu, apa saja yang diajarkan dalam program tersebut. Kedua, program tersebut berbenefit apa manfaatnya bagi orang lain. SA, staf bandara, manfaatnya apa sih? Dia bisa bekerja, bisa magang di bandara, terus mendapatkan gaji yang layak. Perhotelan, dia akan memasuki dunia pariwisata yang membuka wawasan banyak buat dia, bahkan koneksi-koneksi jaringannya akan semakin banyak. Ada program IDM. IDM itu apalagi zaman sekarang adalah digital marketing. Banyak sekali bidang-bidang yang bisa diterapkan menggunakan digital marketing. Semua lini bidang ekonomi di Indonesia atau ekonomi kreatifnya pasti saat ini sudah menggunakan digital marketing. Nah, teman-teman begini, yang pertama pahami materi product knowledge, itu pertama. Yang kedua adalah materi 17 teknik closing. 17 teknik closing itu tidak hanya dihafal. 17 teknik closing itu terbagi atas 4 sesi. Sesi pertama adalah yang Anda tidak tahu, menjadi tahu. Dipelajari, dibaca. Kalau mau dihafalkan, silahkan dihafalkan. Itu pertama. Kedua, setelah Anda memahami, dibaca, dan mengerti, Anda mampu nggak mengaplikasikannya? Karena masing-masing 17 teknik closing itu mempunyai karakter per teknik closingnya. Salah satu teknik closing misalkan ada yaya, ada teknik bridging, ada surprise, testimony, dan lain-lain. Teman-teman harus bisa membedakan mana yang opening, ada yang mid teknik closing, ada yang close atau end user dari teknik closing. Jadi nggak mungkin misalkan salah satu contohnya now or never-nya ditaruh di depan teknik closingnya. Kenapa? Karena now or never itu adalah menentukan bagaimana call to action-nya, CTA-nya, agar chassis itu bisa closing sesuai yang kita mau. Jadi menempatkan 17 teknik closing itu juga ada metodenya ya, nggak sembarangan gitu. Tapi pelan-pelan nanti kita pelajarin. Terus layers-layersnya nih, bagaimana sih memaksa orang untuk menjawab apa yang kita pertanyakan. Contoh begini, kita menggunakan teknik yaya, menggunakan teknik surprise, menggunakan teknik testimoni, menggunakan teknik bridging, yang nanya yang menang, atau menjilat, dan lain-lain. Masing-masing dibikinlah pertanyaan. Satu, minimal 7 layers pertanyaan yang menjawab bagaimana kalau yaya bisa menjawab iya. Terus surprise, 7 statement surprise yang bisa memberikan seseorang chassis itu terus oh iya ternyata. Nah itu yang paling penting. Jadi berlatih terus dengan cara role play, membuat video, terus meresum 17 teknik closing terus gitu. Jadi sehingga nantinya terbiasa dengan 17 teknik closing sehingga mampu diterapkan. Nah itu salah satunya. Yang ketiga, setelah mengaplikasikannya, Anda itu harus bisa mengerjakannya tepat waktu. Kenapa? Karena dalam marketing itu pasti selalu ada target, entah itu target harian, entah mingguan, atau bulanan. Jadi teman-teman pastikan bahwa 17 teknik closing ini membantu Anda mempercepat closing. Bukan memperlambat closing ya, itu 17 teknik closing. Nah, materi yang ketiga yang sangat penting adalah sales script. Di Tadika Puri sekarang harus belajar bagaimana kita menyampaikan informasi dalam artian gini. Ini ketika saya ngomong di video ini.
Mungkin ada yang merasa nyaman, ada yang tidak nyaman dengan satu look saya, mungkin dengan suara saya, mungkin dengan gestur tubuh saya. Itu setiap orang punya persepsi yang berbeda. Contohnya gini, selamat pagi deh, atau dengan selamat pagi deh. Itu dua hal berbeda. Makanya kemampuan sales script, intonasi dalam telemarketing itu harus Anda kuasai. 3 dasar dalam materi yang harus Anda kuasai. Nanti semua ada di samping saya di sini. Di samping saya, yang pertama ada satu, saya bilang mengenai product knowledge. Fahami benar-benar mengenai aturannya, output dari produk kita kemana, bahkan sampai sertifikasi kompetensinya kemana. Itu sehingga akan memberikan informasi sama calon siswanya dengan jelas detailing. Kedua, kemampuan 17 menit closing. Kenapa? Dan 17 menit closing itu bagaimana membangun interaksi verbal dua arah. Jadi sehingga sales itu tidak merasa tertipu, tidak merasa jenuh, monoton, dan tidak stuck gitu. Terus yang ketiga adalah bagaimana cara penyampaiannya, yaitu sales script itu atau telemarketing dari suara, gestur. Kenapa kalau kita by chat WA atau by telepon, kan orang tidak melihat visualnya kita. Orang itu mendengar suaranya kita. Maka kalau mendengar suaranya kita, itu harus kita mampu nih 3 hal yang harus antisipasi. Lumpuhkan otak reptilnya, simpan otak limbriknya, dan pastikan otak neokortiknya berkata iya. Itulah yang paling penting teman-teman. Dalam materi ini, 1, pastikan Anda menguasai 3 materi tadi minimum, sehingga itu menjadi bekal Anda dalam melakukan sebuah follow up sampai dengan closing. Itu pertama nih, langkah pertama. Oke, pertama. Yang kedua teman-teman, pastikan disiplin. Disiplin dalam artian banyak hal. Masuk tepat waktu, setelah makan siang masuk tepat waktu, diberikan tugas dikerjakan, mengikuti instruksi pimpinan. Itu hal-hal yang sepele bentuknya. Tapi ternyata itu membuat sebuah habit, membuat sebuah kebiasaan. Sehingga kebiasaan itu memperlambat gerak kita, performa kita. Tanpa kita sadarin. Kenapa? Karena kita terbawa suasana mungkin. Makanya teman-teman, salah satu tools dalam mengukur di mana positioning kita adalah, kita lihat nih absensi kita selama 1 bulan, telatnya berapa kali, masuknya telat berapa kali, ataupun ada alfa, ada sakit. Itu kita bisa melihat, oh ternyata motivasi kita dalam kerja ini kalau semakin jarang masuk atau telat masuk itu semakin menurun motivasinya. Nah ketika mengetahui motivasinya menurun, maka apa sih yang harus dicari? Apa sih yang harus dibenahin? Nah itu kembali pada diri Anda masing-masing. Jadi kedisiplinan itu yang faktor kedua ini adalah, dari 7 pre-sales ini yang kedua ini adalah kedisiplinan. Itu yang penting juga. Kenapa? Karena itu yang attraction-nya kita lah. Makanya dalam sebuah manajemen konsep itu ada namanya law attraction. Apa yang Anda pikirkan itu yang bakal terjadi. Nah sekarang rubah kebiasaan kedisiplinannya jadi lebih baik, jadi lebih baik, jadi lebih baik, jadi lebih baik. Gitu. Itu yang kedua. Nah sekarang kita masuk ke yang poin ketiga. Poin ketiga adalah gini. Dengan nama Internet Digital Marketing, berarti kita sudah tahu bahwa pekerjaan itu adalah digital. Bekerja secara digital, marketing adalah proses bekerja pemasaran secara digital. Internet adalah wadahnya atau platformnya. Nah, berarti kita tahu apa sih yang paling dasar kita butuhin. 1 nih, pasti akunnya nih. Nah, akunnya teman-teman, itu nggak usah banyak-banyak deh dulu. 3 deh, Facebooknya, Instagramnya, sama TikToknya. Pastikan 3 itu, 1 nih, bisa menggunakannya dulu. Makanya teman-teman harus tahu bagaimana cara menggunakan akunnya. Menggunakan akun Instagram itu harusnya seperti apa sih gitu loh. Menggunakan Facebook itu harusnya seperti apa sih. Menggunakan TikTok itu kayak bikin VT, bikin FYP, segala rupa itu harus tahu. Nah, poin ketiga adalah tahu menggunakan akunnya tersedia dengan baik dan memenuhi standarisasi akun yang baik. Salah satunya followers, caption, hashtag Instagram, terus FYP untuk TikTok, Facebook untuk spamming mungkin yang kita lakukan. Nggak masalah selama hasilnya positif kok. Selama penjelasan kitanya masuk akal dan tidak memanipulasi keadaan. Jadi teman-teman, pastikan tahap ketiga ini adalah akunnya benar-benar sehat dalam semua kategori metode yang saya jelaskan tadi. Itu tahap ketiga. Nah, jenuh, bosan dengan saya ngomong? Gak apa-apa, dengerin dulu saya ngomong sampai saya beres. Karena akan bermanfaat sekali bagi Anda, terutama untuk para IDM ya. Nah, kita memasuki faktor yang keempat atau indikator yang keempat adalah mengenai kemampuan posting dan kemampuan follow up teman-teman. Nih, di kemampuan posting itu ada metode posting teman-teman. Ada metode posting. Metode posting itu 1, bisa berdasarkan marketnya, bisa berdasarkan platformnya, bisa berdasarkan copywriting-nya atau toolkit-nya, bisa berdasarkan waktunya, kapan postingnya, dan menggunakan waktu kapan. Nah, teman-teman, dalam memposting sesuatu itu harus dipersiapkan secara matang. Dalam artian, flyernya harus oke, copywriting-nya harus oke, videonya harus oke, testimoninya harus real dan terupdate gitu. Nah, jadi teman-teman itu ketika posting itu akan mendapatkan traffic yang banyak. Akan orang tuh akan tertarik, attraction-nya ada, akan bertanya, akan DM.
Nah, jadi sehingga posting itu dipengaruhi oleh metode posting. Masih di faktor keempat, itu ada kemampuan follow up. Nih teman-teman, setelah sekian lama di Kapuri, saya itu menemukan ada orang nih yang closing via WA, ada juga orang yang via telepon. Dalam dunia marketing, semakin banyak tools, senjata yang bisa Anda gunakan dalam proses marketing, semakin bagus. Jadi, harus dua-duanya bisa. Bagaimana sih dalam pola chat, bagaimana dalam pola follow up. Makanya, kembali ke poin nomor 1, pastikan packaging materi Anda komplit. Nah, yang standar itu cuma 3 tadi. 1, pastikan produk knowledge Anda bagus. Kedua, 17 teknik closing mampu terkuasai dan mampu teraplikasikan. Yang ketiga adalah kemampuan sales script atau telemarketing. Nah, itu 3 hal yang paling penting. Maka ketika follow up di poin ke nomor 4, Anda akan lebih mudah. Chassis berinteraksi, chassis percaya, chassis mau datang ke kantor, dan lain-lain. Itu tujuannya. Nah, sekarang kita akan memasuki ke yang kelima ya. Nih, poin kelima nih. Poin kelima disebutnya hot prospect data. Hot prospect data ini teman-teman, itu bisa ada apabila satu posting Anda benar. Sehingga menghasilkan data. Nah teman-teman di poin yang ini, Anda itu harus punya minimal 1 hari 5 hot prospect. Loh, kok bisa nih tiba-tiba muncul 5 hot prospect? Hot prospect itu berarti setelah melalui proses. Tadi setelah melalui proses follow up dan posting. Yang tidak ada data, menjadi ada data dengan cara posting. Setelah dapat posting, di follow up. Sehingga menghasilkan sebuah data yang hot prospect. Nah, indikator data hot prospect itu apa? Setiap orang pasti punya dasar basicnya masing-masing. Bebas kok. Cuma saran saya yang basicnya dulu nih. Yang basicnya adalah 1 nih, sudah nelpon orang tuanya dulu. Itu yang paling penting. Orang tuanya sudah confirm. Ya. Kedua, memastikan bahwa kota tempat tinggal chassis dengan tempat cabang kita itu memang lokasinya memungkinkan sehingga akan lebih mudah aksesnya. Itu bisa prospek. Ketiga, janji transfer. Keempat, bisa janji transfer atau bisa bayar di kantor. Nah, indikator itu silakan perbanyak. Semakin banyak, berarti akan mengkerucutkan sebuah hot prospect. Bagus-bagusnya adalah ketika sudah confirm orang tua, ketika siap transfer, ketika akan datang ke cabang, bahkan sudah datang ke cabang. Nah, maka berkoordinasilah dengan orang-orang cabang di Tadi Kapuri sebanyak 36 cabang ini. Nah, teman-teman bangun hubungan yang baik dengan semua cabang. Kenapa? Karena kita ini teamwork, kerjasama tim, not single player atau single factor, bukan. Nah, jadi poin kelima itu, Anda harus bisa mempunyai hot prospect 5 hot prospect tiap hari. Jadi sehingga peluangnya akan besar. Nah, memasuki poin ke-6 nih. Dari hot prospect tadi, kita akan memasuki pola simulasi omset. Taruhlah 5 hot prospect kita dapat. Dari 5 ini, 1 kali 24 jam, kita akan confirm sebelum dia sudah menentukan tanggal untuk datang ke kantor atau bayar ke kantor atau bagaimana. Nah, di simulasi omset ini dipilah-pilah atau diklasifikasikan, teman. Mana yang sudah orang tuanya oke dan sudah siap bayar, mana yang orang tuanya oke tapi belum siap bayar, mana yang orang tuanya tidak oke tapi anaknya tetap oke. Nah, kita akan memilah-milah simulasi omset itu. Nah, kategori simulasi klasifikasi omset ini yang paling mendekati dengan indikator kita itu yang jadi scale of priority, yang diutamain. Sehingga kita mempercepat waktu. Karena dalam dunia marketing ini, teman-teman, itu yang paling penting adalah waktu. Semakin cepat gerak kita, semakin cepat kerjaan kita, akan semakin tuntas mencapai omsetnya. Kalau dilama-lama, itu tadi, nggak keburu waktunya. Kenapa? Karena kita harus melihat faktor fundamental. Faktor fundamental itu apa sih? Faktor-faktor yang di luar kemampuan kita, contohnya kemampuan orang tua chassis, faktor musibah atau kejadian bencana alam di sebuah daerah. Itu yang tidak bisa kita duga, tidak bisa kita sentuh gitu loh. Nah, jadi teman-teman, saya sih berharap kemampuan dalam menganalisa hot prospeknya harus lebih diperdalamin lagi tingkat akurasi. Nanti kalau ada pertanyaan, kembali lagi silahkan komen di bawah. Bisa komentar di bawah, nanti saya dengan tim akan membantu merespon apa yang menjadi kurang dalam atau ketidakmengertian dalam sebuah video ini. Nah, itu yang ke-6 simulasi omset. Nah, yang ke-7 adalah realisasi omset. Ketika dalam simulasi omset, teman-teman, sudah diklasifikasikan tadi, maka kita akan memegang sebuah bekal atau bukan tanpa kejelasan besoknya kita kerja. Ada pegangan nih, oh ternyata besok ini ada yang sudah janji transfer, orang tuanya sudah oke, sekian transaksi gitu. Nah itu maka akan muncul pastinya dalam realisasi omset. Nah teman-teman begini, mungkin penjelasannya kurang deep ya. Tapi saya sengaja kenapa? Karena biar teman-teman bisa lebih simpel mencerna video ini. Nah, contohlah gini, kita ambil simulasi case ya. Simulasi case-nya adalah begini. Seorang Tovan nih
ternyata sampai hari ini belum closing. Closing itu atau realisasi omset itu di poin ke-7 kan. Nah, berarti saya harus tahu nih, kenapa saya tidak closing, itu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah, langkahnya adalah, nih, ketika saya tidak closing, saya cek simulasi omset saya. Oh, ternyata simulasi omset saya tidak benar tingkat akurasinya. Kenapa? Karena meleset, gagal. Saya harus mundur lagi nih. Kalau simulasi saya nggak benar, saya coba lihat data hot prospeknya. Oh, ternyata data hot prospeknya tidak sesuai dengan indikatornya kita. Oh, jelas saja pasti simulasinya gagal, closingnya juga gagal, realisasi omsetnya juga pasti gagal. Nah, bagaimana supaya tidak gagal? Mundur lagi nih ke poin nomor 4. Kita cek nih, postingan kita udah benar belum? Ada yang respon belum? Trafficnya jalan belum? Terus cara follow up kita nelfon chassisnya udah betul belum? Mana sih dari 10 orang yang kita telepon, mana sih yang responsif sama kita? Kalau yang 8 tidak respon, 2 respon, berarti tingkat produktivitas kita masih rendah. Maka tingkatkan itu, karena dalam marketing itu pasti bisnis peluang diutamakan. Nah, ternyata data dan follow up, posting dan follow up-nya juga kurang maksimal. Mundur lagi nih, lihat akun kita, kelengkapan akun kita ada nggak, gitu loh. Instagramnya ada, bisa menggunakannya juga bisa, atau TikToknya, atau bahkan Facebooknya bahkan bermasalah. Nah, ternyata masih juga nih belum ketemu. Oh, mundur lagi nih. Oh, ternyata pas kita lihat buka absen kita, ternyata nih kita ini malas. Ternyata kita ini taruhlah tidak semangat, motivasi kurang. Dan terakhir balik lagi ke poin nomor 1 adalah materi. Nah, teman-teman, tidak ada sebuah case kejadian tidak closing di luar itu. Jadi teman-teman kalau tidak closing sampai hari ini, silahkan 7 pre-sales ini Anda evaluasi diri Anda sendiri. Apakah saya sudah menguasai materi? Apakah kedisiplinan saya baik? Mengerjakan instruksi pimpinannya baik? Apakah akun saya sehat? Ada? Ready? Dan bisa saya gunakannya enggak? Mengerti enggak saya menggunakannya? Bagaimana menggunakan TikTok, Instagram, atau Facebook? Terus keempat, cara posting kita sudah betul belum? Menggunakan metode posting yang saya bilang tadi. Kalau tidak menggunakan cara metode posting sembarangan saja, ya jelas. Pasti data yang dihasilkan juga hasilnya sembarang. Dan nggak bagus. Nah, maka cek lagi nih, follow up kita udah bener atau enggak sih. Nah, setelah mengecek follow up kita secara teleponnya kita ternyata masih ragu-ragu atau masih belum enak didengarnya, bagaimana melakukan reptil orang lain, otak orang lain, bagaimana limbriknya kita redakan, bagaimana neokorteksnya dia membuat keputusan supaya berkata iya. Nah, itu kan kita harus membutuhkan sebuah praktis latihan dan terus. Nah, nomor 5, akhirnya data yang dihasilkan hot prospect-nya pasti nggak bagus. Simulasi omset jelas, kemungkinan berhasilnya sangat minim sekali. Maka yang terjadi adalah closing-nya zonk. Dan itu yang terjadi tiap bulan, tiap detik, tiap hari. Yang Anda kerjakan tiap hari. Jadi teman-teman, mulai sekarang nggak usah bingung. Mulai sekarang jangan frustasi. Mulai sekarang jangan takut. Dan mulai sekarang Anda sudah tahu. Ternyata kalau saya nggak closing, berarti saya ada yang salah di 7 presale. Nah teman-teman, jadi saran saya nih teman-teman, besarnya rasa sayang ini sama Anda semua adalah supaya Anda tahu di mana positioningnya kita saat ini. Penting sekali. Jadi teman-teman mulai sekarang, 1, pastikan materi dikuasain. Nih, sini ada nih materi. 3 aja materinya. Materi product knowledge, materi 17 menit closing, dan materi sales script. Itu 3 sales script, itu tren marketingnya. Terus kedua, jaga kedisiplinannya, jaga motivasinya. Tetap semangat, sesuai apapun pekerjaan pasti ada solusinya. Percaya itu. Tuhan tidak akan salah memberikan rezeki teman-teman pada orang yang berusaha. Nah, terus yang ketiga, pastikan teman-teman akunnya tersedia baik dan sehat dan tahu cara menggunakannya. Nih, ada lagi di sini. Yang keempat, pastikan teman-teman postingnya secara konsisten. Pagi, siang, sore untuk usual time. Untuk prime time mungkin jam 7 malam dengan menggunakan produk apa. Gunakanlah metode posting. Terus, yang kelima adalah setelah datanya oke, postingnya oke, masukkan data yang hot prospect. Bikinlah indikator-indikator hot prospect. Itu. Terus yang keenam, setelah hot prospect itu diklasifikasikan dalam simulasi omset. Mana yang kira-kira yang ini paling mungkin, mana yang ini masih sedikit meragukan, ini yang diragukan. Kita tahu nih, kalau kita tuh yang mana. Yang paling memungkinkan itu jadikan skala of priority. Tetap kita kawal terus sampai dengan selesai. Dan yang terakhir adalah
realisasi omset. Jadi teman-teman, mulai hari ini, triggers Anda rubah, mindset Anda rubah. Kenapa? Karena Anda nggak perlu kemana-mana, kamusnya di 7 pre-sales ini. Ingin sukses, jadi Denny Kapuri, belajar ini, laksanakan ini, jaga konsistensinya. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan paham dengan video ini, materinya bisa menambah pengetahuan, bisa membuka wawasan. Saya doakan teman-teman sukses, sehat selalu. Terima kasih, bye.